uh, menanggapi mungkin ada riak yang berhubungan dengan keberadaan kepengurusan Yayasan Perguruan Dharma Agung, salah satunya adalah dari Universitas Dharma Agung. Saya sebagai Wakil Rektor 1 di bidang akademik dengan ini memberikan penjelasan uh, bahwa sampai pada saat ini adalah keberadaan daripada kepengurusan Yayasan Perguruan Dharma Agung masih dalam keadaan sengketa. Nah, dalam hal ini yang berhubungan dengan kepengurusan yayasan itu adalah ranah daripada Kunham. Artinya kami dari Universitas Dharma Agung, terutama bidang akademik, tidak mencampuri hal-hal yang berbau dengan ranah tersebut. Sebagai bidang akademik, Universitas Dharma Agung yang bergerak di public sosial dan demikian juga sebagai yang berhubungan dengan akademik, kami juga mengatakan bahwasanya berdasarkan surat dari LLDT tanggal 15 Februari 2005 yang menyatakan perlindungan hukum dan kepastian akademik daripada Universitas Dharma Agung. Dalam hal ini adalah oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi yang CQ adalah LLDT 1 yang ada di Sumatera Utara. Maka kami berlegitimasi berdasarkan keputusan tersebut yang artinya adalah kegiatan akademik harus kami jalankan secara kondusif yang tidak membawa riak dan gejolak bagi mahasiswa kami dalam melaksanakan kegiatan akademik. Terkait dengan adanya isu-isu yang mengatakan mungkin dalam beberapa hari yang lewat atau semalam kami dengar adanya penutupan daripada ruangan perkuliahan. Sebagai bidang akademik, terus terang saya jelaskan bahwasanya pada saat ini situasi daripada perkuliahan Universitas Dharma Agung 101 masih dalam keadaan libur. Tanggal 3 Maret sampai dengan 15 Maret 2025 adalah masa pengisian KRS. Jadi seminggu ke depan itu masih dalam proses pengisian KRS. Semua yang berhubungan dengan pengisian KRS itu berada di lantai 1. Nah, selama ini juga jika dalam hal yang berhubungan dengan perkuliahan, lantai 2 yang tidak berhubungan dengan kegiatan administrasi, yang ada hubungannya dengan kegiatan perkuliahan, itu selalu kita tutup. Kenapa kita tutup? Hal yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal mungkin tak ada pencurian dan lain sebagainya, sehingga memang itu selalu kita kondisikan dalam keadaan steril. Nah, sehingga yang terpakai adalah adalah di lantai 1. Jadi sampai saat ini gejolak daripada mahasiswa kami rasa dalam keadaan kondusif dan tidak ada masalah, semua mahasiswa terlayani di setiap fakultas. Nah, perlu kami tekankan sekali lagi bahwasannya adalah mengenai keberadaan daripada kepengurusan Yayasan Perguruan Dharma Agung adalah ranah daripada Kunham, dan kami adalah bidang akademik, kami adalah ranah daripada Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dengan CQ LLDT dengan surat edaran tanggal 15 Februari 2005. Inilah yang menjadi kekuatan kami dan kami akan melaksanakan laporan dan LLDT akan melaksanakan evaluasi dengan kegiatan akademik yang kami laksanakan pada saat itu. Mungkin itu yang boleh saya terangkan. Terima kasih. Seorang Sumarintak, Wakil Rektor 1 bidang akademik di Institut Sains dan Teknologi dari Pak Dede. Kami juga mengatakan bahwa Institut Sains dan Teknologi dari Pak Dede sampai saat ini tetap melaksanakan kegiatan akademik, ya, baik itu pembelajaran maupun penelitian pengabdian masyarakat, ya, sesuai dengan surat yang kami peroleh dari L2DT bahwa pengelolaan perguruan tinggi itu menjadi tanggung jawab rektor. Nah, untuk itu kami melaksanakan apa yang ada di dalam surat ini. Jadi sampai saat ini memang proses pembelajaran sudah berlangsung, sudah 1 minggu dan tetap kondusif. Ya, tidak ada riak maupun gejolak-gejolak yang terjadi di STP. Itu aja mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Nah, kepengurusan si A atau si B, intinya kami tetap berkiblat kepada surat edaran dari LLDT tanggal 15 Februari 2005. Jadi kami harapkan kiranya silakan berjalan proses hukum dalam hal kepengurusan Yayasan
perguruan Darmagung, tetapi kami mohon kegiatan mahasiswa secara akademik adalah maunya tidak terganggu. Karena Universitas Darmagung ini adalah di samping dia produk ilmiah, dia juga termasuk produk sosial, yang dimana semua orang tua mendidikkan anaknya untuk kami bina dan merupakan beban moral bagi kami sebagai tenaga pendidik yang ada di universitas ini. Di luar itu kami tidak ada mengambil kepentingan apapun dalam hal ini. Kami hanya mau mengatakan bagaimana kegiatan akademik ini boleh berjalan secara kondusif. Nah, jika ada dia mungkin akan mengganggu kepada kenyamanan dan ketertiban mahasiswa di dalam melaksanakan proses akademik. Itu yang kami himbau pada saat ini. Terima kasih. Baik, untuk penerimaan mahasiswa baru di semester genap tahun ajaran 2024-2025 kami memang tiadakan. Yang akan berlangsung nanti di semester ganjil di tahun ajaran baru, Pak. Terima kasih. Satu tahun ajaran itu kan 2 semester, Pak. Ya. Sekarang berlangsung di tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Kami tidak akan menerima mahasiswa baru, Pak. Untuk di semester ganjil Nanti Pak masih berbulan itu, Pak. bulan September itu masih, Pak. September. Nah, dan itu merupakan hasil keputusan rapat, Pak. Oh, September penerimaan Ya, mahasiswa baru tidak ya. ada penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Terkait dengan itu tadi penerimaan mahasiswa baru ini sesuai dengan kalender akademik. Kita juga punya kalender akademik. Jadi kalaupun tadi kemarin itu ada libur, itu bukan kita buat tiba-tiba, sesuai dengan kalender akademik. Kalau di SDP tanggal 3 mulai masuk. Makanya minggu lalu mulai hari Senin kemarin kita sudah kuliah dan berjalan dengan baik. Jadi tidak dengan sengaja diliburkan ya. Nah, begitu juga dengan penerimaan mahasiswa baru. Sudah ada juga di dalam kalender akademik. Memang di kalender akademik ini ada penerimaan mahasiswa baru semester genap. Tapi biasanya itu untuk mahasiswa yang pindahan ya atau yang studi lanjut. Ya, tapi karena ada sedikit ini kita memang meniadakan itu. Sama juga dengan Darmagung. Nah, penerimaan mahasiswa baru nanti kita akan lakukan di semester ganjil. Itu dimulai bulan pendaftaran biasanya itu dimulai bulan Juni. Juni ya. Iya, terima kasih. Berarti Darmagung juga dari bulan Juni nanti, Bu? Iya. Sampai ke Tahun ajaran September. 2005-2006. Oh, oke. Jadi artinya tadi ada di berita itu ada mahasiswa katanya udah bayar uang kuliah tapi nggak diperbolehkan ikut ujian atau apa gitu. Itu apa benar? Jadi Pak, dalam hal penerimaan uang kuliah, pastinya kan di kantor wakil rektor 2 dan Magung. Nah, itu kita tidak bertanggung jawab. Yang punya permasalahan adalah ada bayar diterima oleh pihak lain yang mengatasnamakan desain baru. Sehingga kita tidak bertanggung jawabkan, maka itu semua kita kembalikan agar diminta pada yang bersangkutan. Yang terdaftar resmi itu adalah dari kantor wakil rektor 2 itu yang kita akui dan itu akan kita proses untuk selanjutnya. Oh, berarti itu uang kuliah mahasiswa baru atau apa? Assalamualaikum. Mahasiswa lama. Oh, tapi kemudian membayar uang kuliah tidak ke kantor wakil rektor 2. Mungkin saya lebih tambahkan, Pak. Jadi begini, Pak. Artinya mahasiswa ini semua, Pak, harus terdata secara ilmiah yang kita katakan melalui pangkalan data perguruan tinggi. Di dalam peraturan akademik kita salah satu adalah jika mahasiswa tidak membayar uang kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan kalender akademik dan itu kita umumkan secara resmi apakah melalui spanduk, peraturan fakultas, melalui majalah dinding. Jika terlambat dalam hal pembayaran atau tidak membayar dengan batas waktu yang sudah ditentukan, memang tidak kita memproses akademiknya, baik seminar hasil, seminar proposal, perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini berdasarkan rapat daripada setiap fakultas sudah dinyatakan sesuai dengan surat edaran dari peneliti harus bertanggung jawab kepada diri atau pemerintah dalam hal ini agar membayar uang kuliah di kantor PR2. Nah, dalam hal ini mahasiswa sekarang jadi kebingungan. Jadi sehingga kami kan harus melaporkan ke PDPT nih. Berapakah begitu mahasiswa tidak membayar uang kuliah berarti kan kami anggap mahasiswanya tidak aktif. Sementara kwitansi pembayaran itu adalah berdasarkan yang sudah dikeluarkan. Nah, karena itu sekali lagi kami bukan tidak menghargai. Sama sekali kami tidak mencampuri proses hukum yang berlangsung pada saat sekarang. Tapi kami mohon, biarlah kegiatan akademik itu berjalan dengan baik. Kalau di akhir cerita nanti adalah kegiatan akademiknya juga menjadi tujuan utama. Kira-kira apa yang boleh kami terangkan? Oh, berarti saat ini di Darmagung ada pihak lain yang dalam tanda kutip berani mengutip atau menerima pembayaran uang kuliah, Pak. Terus
bedanya Pak, mungkin kan ada beda kwitansi atau apalah gitu dalam pembayaran, kan harus ada bukti pembayaran Pak. Nah kalau yang dari Dharma Agung sendiri seperti apa, dan yang dikeluarkan oleh pihak yang terima tadi di luar Dharma Agung itu kwitansinya seperti apa Pak? Beda atau sama Pak? Yang kami dapatkan di lapangan itu sangat beda Pak. Jadi kalau dari Dharma Agung resmi, ada logo Dharma Agung, kemudian kantor yang kedua, ada petugas, ada stempel resmi, tata usaha Dharma Agung. Sementara yang Lain kami lihat seperti yang punya kami kita itu kwitansi biasa. Jadi nggak tahu apakah misalnya apa itu Pak, tapi yang jelas beda. dan mereka punya stempel juga, Ada stempel. mereka punya stempel juga yang persis sama dengan punya Dharma Agung. Kurang tahu persis Pak, tapi yang jelas kwitansinya seperti kwitansi. Kwitansi bukan maru. Iya. Manufaktur itu. Ada contoh yang bisa dikasih tahu? Ada. Ada mana sama? Kita biar tahu mana yang dari kita yang betul resmi, mana yang ini. Yang resmi sama yang nggak resmi. Dan nanti kalau stempelnya sama kan berarti asli dan palsu tuh Pak. Kan nanti kita kasihan juga kepada mahasiswa-mahasiswa kan. Ini Mereka melakukan kwitansi seperti ini. Kwitansi biasa. Kalau Dharma Agung ini. Kwitansi warung. Kami menambahkan terkait dengan kwitansi tadi Pak. Ini dari kami terpadu. Kalau dari mereka itu stempelnya stempel yayasan. Sudah dikasih. oh yayasannya Iya. Itu dapat. Yayasan bagus ini. Kenapa kita bilangnya? Nah itu solusi untuk mereka itu bagaimana? Apakah mereka masih tetap bisa ini dengan syarat atau dengan Baik, saya akan jawab mungkin nanti akan ditambah oleh Bapak Pemprov. Ya, jadi artinya kami tidak mengatakan itu kwitansi palsu ya Bapak Ibu. Tapi artinya berdasarkan digitasi yang kita keluarkan selama ini bagaimana belum kita ubah sampai pada saat ini dalam hal kwitansi kuliah kita. Nah, jadi dalam hal ini bagi mahasiswa yang sudah membayarkan itu, sekali lagi kami katakan tidak mengatakan palsu, artinya karena kami harus mendata mahasiswa yang benar-benar berapa per semester itu kami data, berapa yang aktif. Yang aktif itu definisinya adalah yang mengisi KRS. Pengisian KRS hanya bisa dilaksanakan jika membayar uang kuliah. Jika tidak membayar uang kuliah, kami keluarkan dari sistem. Nah, acuan kami atau indikator kami adalah dengan melihat kwitansi itu, yang harus melalui dari fakultas atau dicek kembali kalau jika ada kebimbangan kami serahkan ke fakultas melalui prodi. Nah, jika mahasiswa itu sudah membayar ke situ, ya artinya kami kembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan. Dalam hal ini, kami tidak boleh kami katakan kami keberatan. Selama itu kami kembalikan kepada mahasiswa. Nah, akademik apakah akan kami proses? Dengan tegas kami katakan, karena kami masih tetap berdasarkan itu belum ada peraturan yang mengeluarkan kwitansi yang baru, akademik tidak akan kami proses. Baik dalam hal pengisian KRS, baik dalam hal perkuliahan, baik dalam hal sidang proposal dan sidang hasil. Sekali lagi kami katakan kami sangat menghargai semua yang pihak kerumusan lama atau baru, tapi kami tidak mencampuri itu. Tapi kami mohon kiranya kegiatan mahasiswa boleh tetap kondusif dan tidak berlangsung dengan baik. yang dikembalikan ke mahasiswa apa nih Bu? Maksudnya kwitansinya dikembalikan ke mahasiswa? keputusan? Ya artinya mahasiswanya pada saat mereka menerima kwitansi itu, ya kami bagaimana teknis mahasiswa di lapangan kami tidak tahu, tapi kami tetap mengatakan kami tidak mengizinkan secara akademik kegiatan itu gitu loh Pak. Iya, misalnya gini, aku bayar uang kuliah nih sama orang ini kan Bu, sama oknum inilah misalnya ya. Otomatis kan untuk ngisi KRS, kwitansi dibawa ke Wiro Rektor lah atau mana kan. Nah setelah itu nanti baru pengisian KRS. Iya Pak. Nah ketika aku bawa kwitansi yang bukan dikeluarkan dari Dharma Agung, terus seperti apa gitu sikap PR2 atau PR1? Otomatis Pak artinya kan kembali kan sekarang ke fakultas jadinya. Kan Iya. mereka mau ngisi ke fakultas, kemudian masing-masing saya kan di bidang daripada di atas daripada fakultas. Nah, fakultas mungkin akan menolak. Nah, kami kemudian pada saat fakultas menolak, ya karena sesuai dengan keputusan rapat, ya memang harus begitu karena belum ada peraturan baru untuk itu. Nah, kemana kwitansi tadi harus berlabuh? Ya, kwitansi itu kami kembalikan ke mahasiswa. Ya. Nah, untuk apa mahasiswa kayak ini? Ya, silakan kami di lapangan. Sekali lagi kami tidak mengatakan kwitansi itu palsu. Tapi selama keputusan belum ingkar dan berkekuatan hukum secara tetap, dan keputusan daripada menteri akan ditetapkan gaji dalam hal ini adalah pemerintah dan pendidikan. Sudah ada kasus yang seperti itu.
mahasiswa yang membayar ke pihak sekolah. Kalau di pasca ada. Kalau di STP memang sudah ada 2 atau 3 orang. Tapi kami sarankan kepada mahasiswa itu untuk meminta kembali uang. Karena kwitansi yang mereka punya tidak bisa terkoneksi dengan sistem. Kalau kwitansi yang dikeluarkan oleh ISTP itu terkoneksi dengan portal pengisian KRS langsung. Jadi begitu dia membayar uang kuliah, kwitansi dikeluarkan, maka begitu juga lah portalnya dibuka, sehingga dia bisa mengisi KRS. Nah, kalau kwitansi yang tadi itu tidak bisa, tidak terkoneksi, karena dia tidak terkoneksi, maka kita serahkan kepada mahasiswanya, silakan Anda minta kembali uangnya dan bayar melalui jalur yang sesuai, yang benar. Jadi artinya kan Pak, kita paksakan itu ke dalam sistem menolak. Langsung dikatakan sama siapa kan harus berkiblat, mengatakan masukkan itu dalam sistem, sama siapa kan berkiblat, padahal itu dari sistem. Bukan gitu kan Pak, jadi itu sekali lagi yang perlu kami jelaskan. Tapi untuk Darmagum sendiri belum ada kasus ini. Kalau untuk Di pasca yang ada ya, kalau di S1-nya nggak ada kan? udah ada beberapa fakultas yang mungkin yang pertama adalah pertanian Pak, kemarin mahasiswanya tanya mau seminar dari badan proposal. Iya. Saya rasa artinya memang jadi trauma ke mahasiswanya ya, yang tidak tahu apa-apa ya. Tapi di satu sisi kita sudah berhubungan, ada kalanya mungkin mahasiswa tidak tahu. Jadi begitulah salah satunya. Jadi baru-baru ini ada di ekonomi Pak, di ekonomi baru kemudian yang saya tahu ya Pak, di ekonomi baru di pasca. Mungkin sedikit Bu, terkait hal tersebut, ada tidak pesan untuk mahasiswa untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang seperti serupa? Baik, mungkin nanti ditambahkan Bapak ketiga, bagi anak-anak kami mahasiswa secara keseluruhan di Universitas Darmagum, baik strata 1 maupun strata 2, dari bidang akademik dengan ini kami tekankan adalah mari tujuan anak-anak kami sekalian ke tempat ini adalah untuk menggali ilmu, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah artinya itu kami harapkan untuk tidak tergiring opini. Sekali lagi kami katakan, dan jangan tergiring opini dan jangan pernah memblok suatu blok A atau blok B, kepengurusan A dengan kepengurusan B. Biarkan ranah hukum di situ yang berlaku, dan kita adalah kegiatan akademik sebagaimana dengan titipan orang tua dan rencana Bapak Ibu sebelumnya untuk masuk ke Darmagum adalah untuk menimba ilmu dalam ranah akademik dan ilmiah. Itu yang kita teruskan. Nah artinya jika ada hal-hal yang berhubungan yang menjadi hasil pertanyaan untuk yang mengganggu daripada proses belajar mengajar atau yang mungkin yang menjadi pertanyaan lain yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kelancarannya, mohon kita bersama-sama masuk ke fakultas masing-masing. Sekali lagi saya katakan untuk tidak menggiring opini dan tidak membentuk opini sendiri, ya, dan tidak kita mencampuri ranah daripada hukum yang berlaku pada saat ini. Itu penjelasan. Terima kasih. Ada tambahan, kami dari kantor WN3 ISTP bagian mahasiswaan sudah mengambil langkah mengadakan pertemuan dengan BEM dan himpunan mahasiswa jurusan supaya kejadian ini dapat dimengerti dengan jelas apa pokok permasalahannya. Jadi tidak ada simpang siur katanya. Jadi di sini sudah jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk kuliah dengan baik. Dan itu sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan tadi disampaikan, arahan RLT bahwa penanggung jawab akademik itu adalah Pak Rektor. Dan sampai sekarang, seperti disampaikan Pak W1, kegiatan akademik, proses belajar mengajar sudah berlangsung dengan baik, sehingga anak-anak tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebagian masih suka ikut-ikutan, ada demo, tidak tahu alasannya apa, juntrungannya. Jadi supaya visinya sudah jelas, kita sudah turunkan melalui organisasi kemahasiswaan. Dan ingin juga ada grup-grup orang tua, kita juga memberikan pencerahan, karena sebagian juga was-was ya, dan tahu dengan media sosial yang kadang bisa menimbulkan visi-visi negatif. Tapi dengan ini semua jelas, keadaan kondusif. Terima kasih. Universitas Darmagum menyampaikan bahwa sesuai dengan surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi lembaga lain pendidikan S1 nomor 1001/1/KL/0101/2025 tertanggal 15 Februari 2025. Lihat
perlindungan dan kepastian hukum akademik Universitas Darma Agung. Ada 3 poin penting yang disampaikan. Kita menyoroti yang kedua yaitu pengelolaan perguruan tinggi jenjang akademik Universitas Darma Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa yang bertanggung jawab yang lainnya adalah Rektor dan penunjuk Dr. Muhammad Mansuri Lubis SKMIU. Turunannya adalah kami sebagai wakil rektor 3 bidang akademik menyampaikan kepada mahasiswa, jangan mudah terprovokasi, ya. Dan juga BM, jangan mudah terprovokasi. Kalau ada hal yang terkait dengan masalah ini, silakan dikomunikasikan ke fakultas, baik mulai bidang 3 atau memberikan keputusan yang lain. Artinya informasi itu valid. Nah, pada resmi kita adalah kegiatan mahasiswa itu badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, pesan juga kami sampaikan, ya, sekali lagi jangan mudah terprovokasi. Ingat, tugas Anda adalah belajar sebagaimana yang disampaikan orang tua untuk bertemu di Universitas Agung. Secara moral kami bertanggung jawab. Itu hal-hal yang kurang jelas sekali lagi bisa ditanyakan melalui fakultas, dan hal ini dekan ataupun fakultas juga yang informasinya cukup valid. Mungkin juga hal yang terkait dengan pembayaran uang dia, sebagaimana putusan rapat dan tetapkan bahwa yang besar tadi adalah membayar, bukan wakil rektor 2. Jadi di luar itu kami tidak tadi di wakil rektor menggunakan palsu tidak, tapi yang jelas yang kita akui saat ini sebagaimana yang kita sampaikan adalah yang resmi dari kantor wakil rektor 2. Jadi kami harapkan para mahasiswa supaya tetap tenang, ya. Kalau di Darma Agung kegiatan akademik sebenarnya prosesnya sudah mulai sekarang, tapi ini adalah tulisan KRS dan tugasnya nanti mulai tanggal 17 Maret tahun 2025. Saya akan sampaikan. Terima kasih.